Daniel 12 ayat 1 sampai 3. Akhir zaman, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetapi tetap untuk selama-lamanya. Kita bisa lanjut di tempat itu. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kitab Daniel ini sama dengan kitab Wahyu, ya, kitab penyingkapan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Daniel ini mendapat mimpi, mendapat penglihatan, bahkan mendengarkan suara dari Tuhan yang Maha Tinggi di zamannya, saudara, ya. Daniel ini bersama dengan teman-temannya itu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini adalah orang-orang Israel yang dibuang ke Babel. Babel itu di mana, saudara? Itu Irak yang sekarang. Berapa tahun yang lalu Irak itu diserang oleh sekutu pimpinan Amerika. Nah itu, haleluya, haleluya. Di dalam Daniel pasal 12 ini, saudaraku, ditulis tentang masa kesukaran yang akan datang di atas muka bumi. Ini belum terjadi, tetapi nanti akan terjadi. Ya, saudara-saudara yang terkasih, saya banyak belajar bahwa firman Tuhan dalam kitab Daniel ini akan digenapi di mana kita hidup ini. Kita ini adalah generasi terakhir untuk melihat Tuhan Yesus datang di awan-awan, saudara. Karena itu saya selalu bilang, jangan kita santai-santai dalam hidup ini. Apalagi mau buat dosa, buat kejahatan, tapi mari kita bertobat sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita kejar kekudusan itu untuk berkenan kepada Tuhan. Sebab Ibrani bilang, tanpa kekudusan tak seorang pun melihat Allah. Mimpi boleh, mau ketemu Tuhan bisa. Tetapi mau ketemu Tuhan itu tidak bisa, saudara. Tanpa kekudusan tak seorang pun melihat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, kembali dalam Daniel pasal 12 tadi ayat pertama dia bilang, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsa akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana nama kita akan ditulis dalam buku Al-Hayatnya Allah, dalam buku kitab kehidupan Allah, yaitu saudara ketika menyerahkan diri untuk dibaptis. Baptisan itu macam-macam, saudara. Kalau baptisan organisasi gereja tertentu itu pakai percikan. Katanya mungkin juga ada pakai debu, pakai bendera, pakai pasir, mungkin ada lain-lain. Tetapi baptisan yang dilakukan oleh Gereja Baptis Anak Indonesia dan gereja karismatik lainnya itu dibaptis dalam air. Dibaptis dalam kolam yang dibuat, dibaptis di dalam sungai yang agak dalam, dibaptis di pinggir laut, saudara. Ini baptisan Alkitabiah yang Tuhan mau kita lakukan. Apabila itu kita langgar, saudara, ada ayat yang mengatakan setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Tanaman yang dimaksud bukan kita tanam jagung tumbuh jagung, kita tanam rica tumbuh rica, tetapi tanaman yang dimaksud dalam pengertian rohani adalah pengajaran firman yang benar. Amin. Seperti itu. Nah, haleluya, haleluya, haleluya. Saya ulangi lagi tadi ya, di dalam ayat 1 itu.
pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, saudara. Kalau nama kita sudah tertulis dalam buku kitab kehidupannya Allah, saudara, masa kesukaran itu tiba, Tuhan katakan kita akan terluput. Kita akan terhindar dari masa kesukaran itu. Karena itu usahakan. Kalau yang belum dibaptis, segera dibaptis. Kalau sudah dibaptis, ikut terus Tuhan sampai dia datang. Amin. Seperti itu. Lalu ayat 2 dibilang apa lagi, saudara? Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Ini penting, saudara. Setiap orang yang meninggal, percaya atau tidak percaya, saudara, ya kan? Beragama atau ateis, saudara, satu hari nanti kebangkitan itu terjadi. Karena Tuhan yang lakukan. Hanya persoalannya, ketika dia dibangkitkan, ada yang masuk ke tempat yang aman. Ada yang masuk ke tempat yang susah. Dan itu sifatnya kekal. Tidak ada habis-habisnya, saudara. Iya kan? Mari kita semakin dekat sama Tuhan. Semakin bawa hidup ini sama Tuhan. Karena hidup dengan Tuhan itu jauh lebih baik. Jauh lebih mulia, saudara. Amin. Haleluya, haleluya. Walaupun punya harta segudang, emas segudang, kaya luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Iya kan? Haleluya. Sudah lihat kasus-kasus di media sosial toh? Ada orang yang punya harta sampai bisa beli mobil 3 miliar sekian, koleksi mobil-mobil mewah dari Jepang. Tapi apakah itu membahagiakan, saudara? Tidak, saudara. Haleluya, haleluya. Kita sederhana begini, tapi kita dituntun, dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Itu jauh lebih baik, saudara. Kita mengalami kasih Tuhan yang hebat dalam hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, apa lagi? Ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ayat ini tertarik untuk saya, saudara. Saya sebagai pelayan untuk domba-domba, untuk jemaat Tuhan, bagaimana saya harus memberikan makanan yang segar. Iya kan? Karena itu juga Tuhan tuntut dari saya nanti. Kalau saya melayani yang sesuai dengan porsinya Tuhan, saudara, saya akan dapat upah. Amin. Kita akan dapat upah. Jadi kalau kita melayani seturut dengan kehendak Allah, kita akan mendapat upah, saudara. Baca ulang ayatnya itu. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya, saudara. Siapa mau menjadi bintangnya Allah di sini? Pasti orang mau. Iya kan? Saya kasih ilustrasi ya. Kalau seorang pemain bola yang sudah skala olimpiade, saudara, itu kan dilihat dia punya prestasi cara bermain sehingga dijuluki bintang bola, ya kan? Itu berarti orang yang hebat sudah. Nah, Tuhan mau seperti itu. Kita lebih malah daripada itu, saudara. Mau menjadi bintang-bintangnya Allah, harus melayani sesuai porsinya Tuhan kepada kita. Talenta Tuhan sudah berikan, karunia Tuhan sudah berikan. Mari gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan pergi simpan di kuburan, sehingga suatu hari nanti Tuhan tuntut kita dapat murka dari Tuhan. Nah, seperti itu. Saya ini jauh-jauh datang ke sini, saudara, hampir 2 jam perjalanan naik motor. Kalau dari Cessna ke Itam ini, Sorong Selatan, berarti ini berapa kilo, saudara?
Ya, kira-kira berapa kilo? Ada 30 kilo, lebih ya. Setiap minggu saya datang. Karena ayat ini yang menggerakkan saya, saudara. Karena apa yang saya buat itu Tuhan evaluasi. Tuhan menilai. Jadi saya tidak melihat manusia. Mau ada orang kah tidak kah? Saya khotbah saja. Andaikan di sini tidak ada orang, saya tetap khotbah ke kursi-kursi. Haleluya. Saya kira itu firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan saya.